Shalom, apakah pandangan sederhana tentang agama sudah cukup untuk memahami kompleksitas di dunia ini? Di satu sisi, ada pandangan ateisme yang melihat dunia tanpa Tuhan. Dan di sisi lain, ada sebagian orang Kristen yang menganggap ajaran Kristen itu sederhana, hanya menekankan Tuhan yang baik tanpa melihat konsep-konsep yang lebih dalam. Namun, apakah pandangan ini cukup menggambarkan realitas yang lebih rumit tentang dunia dan agama? Mari kita gali lebih dalam. Ayo. Dalam kehidupan sehari-hari, pandangan tentang agama seringkali disederhanakan menjadi dua ekstrim. Di satu sisi ada ateisme yang memandang dunia sebagai sesuatu yang tidak membutuhkan Tuhan. Dan di sisi lain ada pandangan sebagai orang Kristen yang menganggap ajaran Kristen itu sederhana. Dengan menekankan konsep Tuhan yang baik di dunia ini tanpa mempertimbangkan konsep-konsep yang lebih kompleks seperti dosa, neraka, dan penebusan. Kedua pandangan ini cenderung mengabaikan realitas yang lebih dalam dan lebih rumit tentang kondisi manusia dan dunia ini. Ateisme melihat dunia secara sekular, menganggap bahwa tidak ada Tuhan yang mengatur dan tidak ada tujuan atau makna yang lebih tinggi dalam kehidupan. Pandangan ini sangat sederhana, namun gagal menangkap kompleksitas dari pengalaman manusia, terutama ketika berhadapan dengan penderitaan, keadilan, dan moralitas. Sementara pandangan Kristen yang sederhana, yang hanya menganggap Tuhan sebagai sosok yang baik, tanpa memasukkan elemen-elemen seperti dosa, neraka, dan penebusan, juga beresiko mengabaikan tantangan yang lebih besar yang ada dalam ajaran Kristen, seperti pergumulan antara kebaikan dan kejahatan serta perlunya penyelamatan. Realitas dunia ini jauh lebih rumit daripada sekedar pandangan yang sederhana. Sebagai contoh, meskipun kursi tampak sederhana, jika seorang ilmuwan diminta untuk menjelaskan tentang kursi, maka akan dilihat komposisi atomnya dan struktur molekul yang membentuk kursi tersebut. Kita akan menyadari bahwa meskipun dunia terlihat sederhana di permukaannya, sebenarnya itu penuh dengan kompleksitas yang sulit dipahami. Demikian juga tentang agama. Ya, hal itu mencerminkan bahwa agama yang benar pun tidak dapat dilihat hanya dari permukaannya atau dijadikan sesuatu yang mudah dicerna tanpa tantangan dan misteri. Kristen mengajarkan tentang dosa, penderitaan, dan penebusan yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahkan penebusan yang datang melalui Kristus adalah tema yang sangat mendalam, penuh dengan misteri dan penuh dengan pertanyaan-pertanyaan besar tentang mengapa ada kejahatan di dunia ini dan bagaimana Tuhan bisa membiarkan itu terjadi. Agama yang benar harus siap untuk menghadapi kompleksitas ini dan memberikan penjelasan yang memadai meskipun terkadang tidak bisa memberikan jawaban yang sederhana. Salah satu inti ajaran Kristen yang lebih dalam adalah bahwa dunia ini bukanlah pertempuran antara dua kekuatan yang seimbang, baik dan jahat, seperti yang diajarkan dalam dualisme. Kristen mengajarkan bahwa dunia ini sebenarnya adalah pemberontakan terhadap kebaikan Tuhan yang pada akhirnya akan dikalahkan oleh kebenaran dan keadilannya. Ini adalah perspektif yang lebih rumit daripada hanya sekedar melihat dunia sebagai medan perang antara dua kekuatan yang sama kuat. Dualisme adalah pandangan yang menyatakan bahwa dunia ini dipenuhi dengan dua kekuatan yang berlawanan dan setara, yaitu kebaikan dan kejahatan. Dalam banyak tradisi agama dan filosofi, pandangan ini seringkali digambarkan sebagai pertarungan tanpa akhir antara dua kekuatan yang meskipun kekuatan yang sama. Banyak orang menganggap dualisme sebagai penjelasan yang masuk akal tentang konflik antara baik dan buruk yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun konsep dualisme menghadapi tantangan besar. Jika ada dua kekuatan yang setara, maka keduanya harus diatur oleh hukum atau standar tertentu yang mengatur bagaimana kekuatan tersebut berinteraksi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendalam, siapakah yang mengatur dan menetapkan hukum ini?
Siapa yang memastikan bahwa kekuatan baik dan kekuatan jahat berperang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan? Jawabannya adalah kekuatan yang lebih tinggi yang mengatur dan menilai pertempuran tersebut, yaitu Tuhan. Dalam pandangan Kristen, dunia ini bukan sekedar pertempuran yang seimbang antara kekuatan yang baik dan kekuatan yang jahat, seperti yang digambarkan dalam dualisme. Sebaliknya, dunia ini lebih merupakan kisah pemberontakan terhadap kebaikan Tuhan. Kejahatan tidak dilihat sebagai kekuatan yang setara dengan kebaikan, melainkan hasil dari pemberontakan terhadap Tuhan yang baik. Pandangan ini lebih kompleks karena menggambarkan bahwa kejahatan itu bukanlah kekuatan independen yang sebanding dengan Tuhan, tetapi merupakan penyelewengan atau kejatuhan dari tatanan yang telah Tuhan tetapkan. Dalam teologi Kristen, kejahatan masuk ke dalam dunia ini melalui dosa pertama yang dilakukan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Kejatuhan ini menggambarkan pemberontakan terhadap Tuhan yang baik dan adil, namun hal ini tidak menunjukkan bahwa kejahatan memiliki kekuatan yang setara dengan Tuhan. Sebaliknya, dosa adalah penyimpangan dari rencana Tuhan yang sempurna, dan pada akhirnya Tuhan yang Maha Kuasa akan mengalahkan kejahatan dalam kedatangan kerajaannya yang penuh dengan keadilan dan kebenaran. Santo Agustinus, seorang teolog Kristen terkemuka, menolak pandangan Manikeisme yang mengajarkan dualisme. Ia mengatakan bahwa kejahatan bukanlah substansi yang berdiri sendiri, melainkan ketiadaan atau kekurangan kebaikan. Disebutnya privatio boni. Menurutnya, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan adalah baik, tetapi kejahatan muncul ketika makhluk bebas seperti manusia menyalahgunakan kebebasannya untuk menjauhkan diri dari kehendak Tuhan. Kejahatan adalah penyimpangan dari kebenaran seperti kebohongan yang merupakan perusakan kebenaran atau ketidakadilan yang merupakan penyimpangan dari keadilan. Thomas Aquinas, seorang teolog dan filsuf terkemuka, sependapat dengan Agustinus. Dalam karyanya Summa Theologia, Aquinas menjelaskan bahwa kejahatan adalah ketiadaan kebaikan dan tidak memiliki esensi atau substansi. Penting untuk melihat agama dan pandangan dunia kita dengan cara yang lebih dalam dan lebih kompleks. Kehidupan ini tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan, dan pandangan dunia yang kita miliki harus mampu mencakup kompleksitas dan keanekaragaman yang ada. Keberagaman pandangan agama, baik itu ateisme maupun pandangan Kristen yang sederhana, seringkali hanya menanggapi sebagian kecil dari realitas yang lebih besar. Untuk itu kita perlu terus berusaha untuk memahami dan memperdalam pengetahuan kita tentang agama dan realitas melalui refleksi yang lebih dalam dan pemahaman yang lebih luas. Kesimpulannya adalah penting untuk melihat agama dan realitas kehidupan ini dengan kedalaman dan pemahaman yang lebih kompleks. Pandangan dunia yang disederhanakan, baik itu ateisme yang mengabaikan dimensi spiritual atau pandangan sebagian orang Kristen yang hanya menekankan Tuhan yang baik tanpa memperhitungkan konsep-konsep seperti dosa, neraka, dan penebusan, seringkali mengabaikan realitas yang lebih rumit dan mendalam. Dunia tidak hanya sebuah medan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan yang setara sebagaimana yang digambarkan dalam dualisme, melainkan juga pemberontakan terhadap kebaikan Tuhan yang pada akhirnya akan diakhiri dengan kemenangannya. Agama yang benar harus siap menghadapi tantangan dan misteri besar yang ada dalam ajarannya, serta memberikan penjelasan yang tidak hanya sederhana, namun juga penuh dengan refleksi mendalam tentang kondisi manusia, penderitaan, dan pengharapan akan penebusan. Oleh karena itu, untuk memahami agama
dan dunia ini dengan benar, kita perlu terus menggali, merenungkan, dan memperdalam pengetahuan kita, menyadari bahwa hanya dengan pemahaman yang lebih luas dan mendalam kita bisa memahami kompleksitas hidup dan iman. Amin.